Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leyak Bali adalah sebuah kepercayaan tradisional masyarakat Bali yang dipercaya sebagai jelmaan manusia yang menguasai ilmu aji pengelayakan, dapat mengubah wujudnya menjadi berbagai bentuk seperti rangda, batik, paga, binatang, maupun sinar. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan bernama Daha yang dipimpin oleh Raja Airlangga. Rakyatnya hidup tentram, aman, dan bahagia di bawah kepemimpinannya. Sayangnya, kedamaian tersebut cukup terusik dengan keberadaan seorang wanita paruh-baya yang menjadi pengikut Betari Durga, sang dewi kesesatan. Namanya adalah Kirangda, tapi orang-orang menjulukinya sebagai calon arang. Ia tinggal bersama dengan anak perempuan sematawayangnya yang bernama Ratna Manggali. Kirangda adalah seorang wanita berwajah sinis yang selalu curiga dengan orang lain yang mendekat. Hal itu dikarenakan suaminya meninggal dan diduga karena terkena ilmu hitam. Kemudian, ia mempelajari ilmu hitam untuk menuntut balas akan kematian suaminya yang masih belum diketahui siapa dalangnya. Sementara itu, Ratna Manggali merupakan seorang gadis berparas cantik dan berperangai baik. Sayangnya, orang-orang tidak mau mendekat karena takut dengan ibunya. Sebenarnya, ada banyak sekali pemuda yang jatuh hati pada Ratna Manggali. Hanya saja, mereka takut akan terkena ilmu hitam ibunya. Tak berapa lama, ada seorang pemuda bernama Widyasta yang memberanikan diri untuk datang ke rumah Kalonarang. Pemuda tersebut memang ingin berguru kepadanya. Dalam hati, calon arang berpikir kalau pemuda ini sepertinya cocok bila dijadikan pendamping untuk Ratna Manggali. Padahal sebenarnya, Widyasta memiliki tabiat yang begitu buruk. Hingga pada suatu malam, Widyasta mengganggu seorang gadis dan melakukan hal yang kurang terpuji. Tindakan tersebut tentu saja membuat para pemuda desa marah lalu menghajarnya sampai babak belur tak sadarkan diri. Akan tetapi, berita tersebut sampai juga ke telinga calon arang. Ia sangat marah mengetahui calon menantunya diperlakukan seperti itu dan akan membalas dendam. Kirangda kemudian berubah menjadi calon arang yang memiliki tubuh seperti raksasa dan berwajah mengerikan. Setelah itu, wabah menyerang desa Girah tak mengenal ampun. Berita wabah penyakit di desa Girah akhirnya sampai juga ke telinga Raja Airlangga. Sang raja mengirim patih-patih terbaiknya untuk menyerang Kirangda di malam hari. Namun, kejadian yang sebenarnya justru sebaliknya. Dukun aliran ilmu hitam tersebut ternyata sudah mempersiapkan semuanya. Ia bahkan berhasil memukul mundur para prajurit kerajaan tanpa kesulitan yang berarti. Penyerangan tersebut semakin memicu kemarahannya. Ia lalu mengirim wabah lagi ke banyak desa sehingga keadaan menjadi lebih parah dari sebelumnya. Di tengah kekalutan tersebut, anak Raja Airlangga yang bernama Jayabaya membawa angin segar. Di perpustakaan kerajaan, ia menemukan sebuah lontar yang di dalamnya tertulis kalau ilmu hitam Kirangda hanya bisa dikalahkan oleh seorang pendeta agung bernama Empu Baradah. Tanpa membuang waktu lagi, sang raja kemudian menyuruhnya dan beberapa patih untuk pergi ke lemah tulis tempat di mana Empu Baradah tinggal. Ia kemudian memanggil murid kepercayaannya yang bernama Bahula.
Ia meminta bantuan pemuda tersebut untuk membantu mewujudkan rencananya dengan cara menikahi Ratna Manggali. Beberapa hari kemudian, tibalah Bahula di kediaman Ki Rangda. Tanpa basa-basi, ia langsung mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya. Mendengar hal tersebut, Kalonarang tentu saja sangat gembira. Pernikahan Ratna Manggali dan Bahula diadakan sehari semalam dengan sangat meriah. Kalonarang begitu bahagia dan terharu melihat putrinya menikah. Hal itu kemudian mendorongnya untuk menghentikan sementara wabah yang dikirimnya. Beberapa waktu kemudian, datanglah Empu Baradah mengunjungi pasangan pengantin baru itu. Ternyata, kedatangan Empu Baradah tersebut membawa perubahan positif untuk Ki Rangda. Ia sudah jarang sekali melakukan pemujaan dan sepertinya hatinya sudah mulai luluh. Ia lalu pergi menemui Empu Baradah untuk melakukan penyucian. Sang pendeta agung menyiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk keperluan penyucian. Saat dirasa waktunya sudah tepat, ia kemudian memulai upacaranya. Pada awalnya, kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Namun, tak lama berselang, tiba-tiba tubuh Ki Rangga menjadi bergetar hebat hingga terpental cukup jauh. Tak disangka, ia kemudian berubah menjadi raksasa Kalonarang yang begitu mengerikan dan mengeluarkan api. Ternyata, roh kekuatan Kalonarang tidak rela kalau tubuh yang menjadi tempat tinggalnya selama ini disucikan. Perkelahian sengit antara calon arang dan Empu Baradah pun tak bisa dihindari. Melihat calon arang yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, Empu Baradah lalu mengeluarkan ajian pamungkasnya untuk menghentikan semua ini dan berhasil. Raksasa berwajah menyeramkan tersebut langsung hangus terbakar dan menjadi abu. Empu Baradah lalu mengumpulkan abu tersebut dalam sebuah kain putih. Ia menghidupkannya kembali dan muncullah wujud Ki Rangda yang terlihat pucat. Sebenarnya, Empu Baradah tidak tega melenyapkan Ki Rangda. Baiklah, demi ketentramanmu dan semua warga, aku akan melakukan penyucian ini, katanya. Setelah itu, nyawa Ki Rangda meninggalkan raganya. Seketika itu juga wabah penyakit hilang. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa ilmu leyak merupakan upaya untuk melampaui diri melalui meditasi, bukan ilmu hitam yang dapat merugikan orang lain. Karena ilmu leyak sendiri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Satwika baik, Rajasika ego dan kangkuhan, dan Tamasika emosi buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya.